Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pengukuran. Apa itu mengukur? Mengukur adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika akan mengukur panjang sebuah benda, maka kita menggunakan penggaris. Kemudian mengukur massa suatu benda, maka kita akan menggunakan raca. Dan contoh yang lain adalah ketika mengukur tinggi badan, maka kita akan menggunakan meteran. Nah, pada pertemuan ini yang akan kita bahas adalah alat ukur panjang. Ada 3 macam alat ukur panjang. Yang pertama adalah mistar, kemudian yang kedua adalah jangka sorong, dan yang ketiga adalah mikrometer skrup. Mistar tentunya kita tidak asing lagi ya, setiap hari kita sudah sering menggunakannya. Kemudian yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong ini adalah alat yang lebih teliti dari mistar. Kenapa? Karena ketelitiannya mencapai 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, jangka sorong ini dipakai untuk mengukur diameter baik luar maupun dalam dari suatu silinder. Kemudian alat ukur yang lebih teliti lagi dari jangka sorong yaitu mikrometer skrup. Berapa tingkat ketelitiannya? Yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Kegunaannya adalah untuk mengukur ketebalan plat atau mengukur ketebalan koin. Baik, kita bahas untuk jangka sorongnya. Jangka sorong, kita lihat bagian-bagiannya. Ini gambarnya. Jangka sorong terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama yaitu adalah rahang atas. Nah, rahang atas ini dipakai untuk mengukur diameter dalam dari suatu silinder. Kemudian yang kedua adalah rahang bawah. Rahang bawah dipakai untuk mengukur diameter luar dari suatu silinder. Dan bagian yang ketiga adalah ujung bagian yang paling bawah. Ini dipakai untuk mengukur suatu kedalaman. Kita lihat lebih jauh lagi tentang bagian-bagian dari jangka sorong. Tadi masih ingat ya, bagian yang pertama tadi adalah ada rahang atas, kemudian ada rahang bawah, kemudian di sini ada skrup pengunci, kemudian ada nilai-nilai atau angka ini adalah yang di atas ini adalah skala utama dan yang di bawahnya adalah skala Nonius. Baik, kita lanjut bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama, ketika akan mengukur diameter luar dari suatu silinder, maka bagian yang kita pakai tadi adalah rahang bawah. Bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama adalah bagian jangka sorong yang kita pakai tentunya rahang bawah. Ini kita geser dulu ke arah luar, kemudian kita jepit bagian yang akan diukur diameternya. Apabila sudah tepat, maka kunci posisi ini dengan memutar skrupnya sehingga akan terkunci rapat. Setelah itu baru kita baca hasil pengukurannya. Lanjut yang kedua yaitu mengukur diameter dalam. Bagian yang dipakai adalah rahang atas. Bagaimana menggunakannya? Geser rahang atas tadi ke arah luar, kemudian kita masukkan diameter dalam yang mau kita ukur, kemudian setelah tepat baru kita kunci, setelah itu baru kita baca hasil pengukurannya. Yang ketiga adalah mengukur kedalamannya dengan menggunakan bagian ujung yang paling bawah. Bagaimana caranya? Kita geser dulu rahang, gesernya ke arah luar, kemudian sampai dengan kakinya tepat di mulut silinder. Setelah tepat atau pas, maka dikunci posisi ini dengan memutar skrupnya, baru setelah itu kita baca hasil pengukurannya.
Baik, sekarang kita membahas tentang bagaimana cara membaca hasil pengukurannya. Tadi di jangka sorong ada dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala yang bagian atas itu disebut skala utama, dan skala yang di bagian bawah itu adalah skala nonius. Cara membacanya, kita akan melihat yang pertama adalah skala utamanya dulu. Skala utama kita lihat adalah pada skala yang di sebelah kiri, skala 0 nonius. Nah, ini skala nonius, ini skala 0-nya di sini. Maka skala utama yang kita baca adalah sebelah kirinya. Nah, ini kita dapatkan skalanya berapa nilainya? Kalau di sini 0, di sini 1, maka pada skala ini menunjukkan angka 0,2. Apa satuannya? Dalam sentimeter. Kemudian setelah itu kita lihat skala noniusnya. Skala nonius dilihat adalah yang paling tegak lurus atau berhimpit antara nonius dengan skala utama, yaitu pada skala ini. Kita lihat berapa nilainya. Kalau di sini 0, kemudian ini 5, maka pada skala nonius ini menunjukkan angka 4. Nah, tadi tingkat ketelitian dari jangka sorong adalah 0,01 cm. Maka skala pada nonius ini kita kalikan dengan ketelitiannya. Sehingga kita dapatkan 4 kali 0,01 cm. Setelah itu hasil pengukurannya kita jumlahkan antara skala utama dengan skala nonius. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 0,24 cm. Baik, bisa dipahami ya. Kita lihat satu contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita lihat berapa skala utama? Kita lihat skala utama adalah skala yang di sebelah kiri, skala 0 nonius. Berarti yang kita lihat adalah skala ini. Berapa nilainya? Nilainya adalah 5,3 cm. Karena ini angka 5, kemudian di sini angka 6, maka di sini adalah 5,3 cm. Setelah itu kita lihat pada skala nonius yang paling berhimpit. Yang paling berhimpit adalah angka 5. Maka angka 5 ini kita kalikan dengan tingkat ketelitian jangka sorong tadi, yaitu 0,01. Sehingga hasil pengukurannya kita dapatkan 5,30 cm ditambah dengan 5 kali 0,01. Maka kita dapatkan nilainya atau hasil pengukurannya adalah 5,35 cm. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya, alat ukur yang ketiga yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur ketebalan plat atau contohnya adalah mengukur ketebalan koin. Bagian-bagiannya kita lihat, ini ada rahang peta, kemudian ada rahang penggerak, ada skala utama yang ini, kemudian ini ada skala nonius, ini penguncinya, dan yang ini adalah silinder kunci. Bagaimana cara mengukur ketebalan sebuah koin? Kita lihat caranya adalah putar sekrupnya, kemudian sampai rahangnya terbuka. Setelah itu jepit koin yang mau diukur hingga koinnya terjepit dengan tepat. Setelah itu baru kita baca hasil pengukurannya. Bagaimana cara membacanya? Ini hampir sama dengan cara membaca skala pada jangka sorong tadi. Jadi tinggal dijumlahkan skala utama dengan skala nonius dikalikan dengan tingkat ketelitiannya. Ingat, tingkat ketelitian mikrometer sekrup adalah 0,01 mm. Maka satuan pada mikrometer sekrup itu dalam milimeter. Kita lihat contoh pada gambar berikut ini. Skala utama, ingat yang dilihat adalah yang sini. Skala utama ini menunjukkan kalau ini 0, kemudian ini 1, maka yang paling dekat dengan nonius adalah skala yang ini. Berarti ini nilainya adalah 1,5 mm. Kemudian skala nonius, lihat yang paling lurus dengan skala utama yaitu skala ini. Kita baca berapa nilainya. Kalau di sini 20, maka di sini menunjukkan angka 21. Kita kalikan dengan tingkat ketelitiannya yaitu 0,01 mm. Sehingga
jumlah atau hasil pengukuran